Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nino Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PKN, yaitu yang berjudul penerapan pendekatan, strategi, metode yang bervariasi, dan pengembangan bahan ajar kelas 4. Pendekatan dalam pembelajaran PKN. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, pernyataan tersebut senada dengan Rusman yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama membentuk suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Nah, berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah kelas atau model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual. Nah, pendekatan pembelajaran itu lebih luas lagi. Nah, artinya pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Adapun beberapa unsur penting yang membedakan pendekatan konsepsi pembelajaran yang lain, yakni diantaranya yaitu merupakan sebuah filosofi atau landasan, terus merupakan sudut pandang, serangkai gagasan untuk mencapai tujuan tertentu, jalan yang ditempuh untuk mencapai pembelajaran. Nah, pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Nah, baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Ramadan. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu materi tentang strategi dan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran kewarganegaraan. Nah, strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, model, metode, media, materi, dan sumber-sumber belajar pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Kemudian ada macam-macam strategi. Yang pertama itu ada jigsaw. Strategi ini digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang berikutnya ada strategi reading with, membaca buku ajar. Strategi ini diterapkan jika waktu yang tersedia untuk membahas suatu materi itu singkat atau sangat terbatas. Nah, yang berikutnya ada information search, mencari informasi. Strategi ini dapat diterapkan pada materi yang padat, monoton, dan membosankan. Kemudian ada strategi critical incident atau pengalaman penting. Strategi ini pada umumnya digunakan untuk memulai pembelajaran. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melibatkan peserta didik sejak awal dengan meminta peserta didik mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Nah, kemudian ada seeing how it is, melihat kejadian sebenarnya. Strategi ini digunakan strategi ini dimaksudkan untuk memahami suatu kondisi yang tidak lazim yang terjadi atau dihadapi oleh seseorang. Dengan strategi ini, peserta didik diminta membayangkan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang yang mengalami kondisi tersebut. Yang kemudian ada brainstorming atau curah gagasan. Nah, strategi ini merupakan langkah intervensi. Strategi ini merupakan langkah intervensi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu dengan membahas tanpa seleksi. Yang kemudian ada small group discussion. Strategi ini digunakan untuk membangun kerja sama individu dan kelompok. Yang berikutnya ada active debates.
Nah, aktif debat merupakan strategi yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, argumentatif, dan reflektif. Nah, yang kemudian ada point counterpoint atau adu argumen. Strategi ini dimaksudkan untuk merangsang diskusi dan membangun argumentasi dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu yang kompleks. Kemudian ada role playing atau bermain peran. Nah, tujuan dari penerapan strategi ini adalah untuk mengajarkan peserta didik bagaimana bersempati. Strategi ini dapat menstimulasi peserta didik untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu sehingga peserta didik lebih dapat memahami, mendalami, dan mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan sosialnya. Kemudian ada poster comments, mengomentari poster atau gambar. Nah, strategi ini bertujuan untuk memberikan stimulus dan meningkatkan keaktivitasan dan mendorong penghayatan peserta didik terhadap suatu permasalahan. Yang kemudian ada concept map atau mapping atau peta konsep. Nah, strategi ini menuntut daya keaktifan dan kemampuan tingkat analisis tinggi. Dalam pembelajaran strategi ini, peserta didik diminta untuk sintesis atau diagram dari konsep-konsep utama yang saling berkaitan dengan memberikan tanda panah atau garis yang memiliki arti hubungan antar konsep tersebut. Nah, masuk ke bagian berikutnya, yaitu ada metode dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian metode. Nah, di sini pengertian metode menurut Segala 2003 adalah cara yang digunakan oleh pendidik atau peserta didik dalam mengolah informasi berupa fakta, data, dan konsep pada proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam strategi. Dalam proses belajar mengajar, metode yang digunakan banyak sekali ragamnya. Sebagai pendidik, hendaknya pandai dalam menggunakan atau memilih metode yang tepat dan sesuai dengan materi dan kondisi peserta didiknya. Nah, yang berikutnya ada macam-macam metode pembelajaran kewarganegaraan. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan. Nah, pendidikan kepada peserta didiknya. Jadi metode ini tuh hanya menggunakan penuturan lisan pada proses pembelajarannya. Nah, yang kedua ada metode cerita. Metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau moral kepada peserta didik dengan menggunakan segala karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita, legenda, cerita hikayat, cerita dongeng-dongeng, sejarah lokal, dan lain sebagainya. Kemudian ada berikutnya ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab dalam menyajikan bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari pendidik, terutama apabila dalam proses pembelajaran. Pendidik menggunakan teknik klarifikasi nilai. Oleh karena itu, pendidik dituntut menguasai teknik-teknik untuk bertanya. Kemudian ada metode diskusi. Metode diskusi digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah. Komunikasi banyak arah yang terdiri dari pendidik, peserta didik pendidik,
dan peserta didik serta dituntut dalam pembelajaran yang berorientasi. Kemudian ada metode penugasan. Metode ini berusaha melatih peserta didik untuk melaksanakan tugas berdasarkan tujuan yang telah dipersiapkan oleh pendidik. Tujuan penugasan metode ini adalah agar peserta didik memperoleh pengalaman langsung nyata bekerja mandiri dan jujur. Kemudian metode permainan atau kompetensi. Metode ini sangat menarik peserta didik dalam membangkitkan motivasi belajar, latihan mengambil keputusan, dan terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar. Dengan suasana yang senang, maka materi pembelajaran akan mudah diserap oleh peserta didik. Kemudian ada metode simulasi. Metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang atau banyak kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Widyasari. Saya pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan bahan ajar PKN kelas 4 dan jurnal hasil penelitian kelas 4. Baiklah, yang pertama yaitu pengembangan bahan ajar PKN kelas 4. Kita ketahui bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang berbahan cetak, misalnya seperti handout, buku, dan modul. Ada juga yang berbentuk audiovisual, misalnya video atau film. Ada juga yang berbentuk audio seperti radio, kaset, dan CD. Ada juga yang berbentuk visual, misalnya saja yaitu foto dan gambar. Lalu yang terakhir ada bentuk multimedia, contohnya yaitu CD interaktif dan internet. Dalam membuat bahan ajar, itu ada langkah-langkah dalam mengembangkannya. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar yaitu yang pertama, melakukan analisis kurikulum, SK, KD, indikator, dan materi pembelajaran. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan bahan ajar. Yang ketiga, menentukan judul bahan ajar. Yang keempat, menulis bahan ajar. Yang kelima, menentukan alat penilaian. Bahan ajar dan buku teks memiliki perbedaan. Apa saja perbedaannya? Bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sementara buku teks adalah sumber informasi yang disusun dengan urutan atau struktur berdasar bidang ilmu tertentu. Jadi, bahan ajar bisa saja berasal dari buku teks. Hanya saja bahan ajar merupakan seluruh materi dalam bahan ajar itu adalah bahan yang akan kita gunakan dalam mengajar. Sedangkan buku teks belum tentu di dalam buku teks itu semua materinya akan kita ajarkan kepada siswa. Dalam artian, bahan ajar merupakan bahan yang kita butuhkan untuk mengajar. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk mengajar. Bahan-bahan ajar ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, bahan ajar itu menimbulkan minat baca. Yang kedua, ditulis dan dirancang untuk siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan instruksional. Yang keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Yang kelima, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai.
Yang keenam, memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Yang ketujuh, mengakomodasi kesulitan siswa. Yang kedelapan, memberikan rangkuman. Yang kesembilan, gaya penulisan komunikatif dan semi formal. Yang kesepuluh, kepadatan berdasar kebutuhan siswa. Yang ke-11 dikemas untuk proses instruksional. Yang ke-12 mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa. Yang terakhir menjelaskan cara mempelajari bahan ajar. Sedangkan ciri-ciri buku teks, yang pertama yaitu mengasumsikan minat dari pembaca. Yang kedua ditulis untuk pembaca, bisa jadi guru ataupun dosen. Yang ketiga dirancang untuk dipasarkan secara luas. Yang keempat, belum tentu menjelaskan tujuan instruksional. Yang kelima, disusun secara linier. Yang keenam, struktur berdasar logika bidang ilmu. Yang ketujuh, belum tentu memberikan latihan. Yang kedelapan, tidak mengantisipasi kesukaran belajar siswa. Serta yang terakhir, belum tentu memberikan rangkuman. Lalu selanjutnya yaitu mengenai jurnal hasil penelitian kelas 4. Jurnal yang kami ambil, kami kutip, yaitu Jurnal Kreatif Tadulako Online volume kelima nomor 1 ISSN 2354-614X. Pada jurnal ini membahas mengenai peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKN melalui pendekatan pembelajaran kooperatif tipe STAD atau STAD kelas 4 pada SD Impres Koyoan. Permasalahan dalam penelitian jurnal ini yaitu rendahnya perolehan hasil belajar siswa kelas 4 SD Impres Koyoan, Kecamatan Nambo dalam pembelajaran PKN, khususnya pada materi globalisasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar pada materi globalisasi yang dicapainya cukup rendah. Berdasarkan hal ini, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah dengan penggunaan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKN di kelas 4 SD Impres Koyoan, Kecamatan Nambo. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKN melalui pendekatan pembelajaran model kooperatif tipe STAD di kelas 4 SD Impres Koyoan, Kecamatan Nambo. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan subjek penelitian adalah guru dan seluruh siswa kelas 4 SD Impres Koyoan yang berjumlah 21 orang yang terdaftar pada tahun ajaran 2014. Rancangan penelitian tindakan kelas ini mengacu pada model penelitian yang dikemukakan oleh Kemis dan Taggart dalam Basuki yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian yang dilakukan ini dalam 2 tindakan siklus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui hasil observasi guru dan kolaborator serta siswa. Pada hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan bertahap secara siklus. Pada pelaksanaan siklus 1 didapatkan ketuntasan belajar klasikal sebesar 52,38% dan daya serap klasikal sebesar 65,71%, serta persentase nilai rata-rata 65. Sedangkan pada siklus kedua, ketuntasan belajar klasikal sebesar 90,47%, serta daya serap klasikal sebesar 91,17%, serta persentase nilai rata-rata 91. Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKN melalui pendekatan pembelajaran kooperatif tipe STAD atau STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di SD Impres Koyoan, Kecamatan Nambo. Dengan demikian, hasil pelaksanaan tindakan sesuai dengan hipotesis tindakan.